Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai summary terhadap eh, teks yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Chandra Bagus Hartono, NIM I 0421033. Kemudian ada Kristandio Samuel Bima Nugroho, NIM I 0421034. Kemudian saya sendiri Dava dari Royhan, NIM I 0421035. Kemudian ada Dava Dia Ulhaq Rosalim, NIM I 0421036. Dan Dava Putra Islami, NIM I 0421037. Serta Dava Raihan Firdaus, NIM I 0421038. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan bacakan summary yang sudah kelompok kami diskusikan. VGT, Variable Geometry Turbocharger, developed to reduce the gas emission created by internal combustion engine. VGT has some disadvantages such as turbo lag and engine matching. Now, more complex VGT has been created to improve the unsteady performance of VGT based on nozzleless fixed geometry turbine. The more advanced VGT can be called as ACT, active control turbocharger. Concept of this new variant of turbocharger is operate actively for adapting the pulsation flow for maximize the engine extraction without breaking the overall turbine efficiency. However, to maximize the efficiency by using ACT, aerodynamic design and operation are important because ACT effectiveness operation depends on efficiency component. The design of the turbine stator also has to think about the turbine. Stator consists of followed with 15 nozzle fans. Followed of turbine stator must have an inlet area with 70 degree of angle of the exit flow and inlet area over radius ratio of 30 and 33 millimeter. Pin are level type. Coupling can be attached between the driving ring and fans because the nozzle fans range can be reached fully with small rotation of the driving ring. Maximum range of nozzle fans is 80 degree, 40 degree. The statement means the opening area of the nozzle fans is 7% to 100%. This experiment they used two modes to run the test of the ACT or active control turbocharger. The first mode is turning off the shaker. When the shake is deactivated, the nozzle fans can oscillate naturally because incoming pulsation try to get into the turbocharger. High pressure of pulsating flow will push the nozzle fans to open, and the preload spring will fully stretch. Then the pressure of the flow will slow down. Activating the shaker. When the shaker is active, the nozzle fans forced to fully open, and sinusoidal opening and closing is created. Sini saya akan melanjutkan presentasinya.
The experiment showed us what the difference of two modes that appeared in the actuator. When the first mode applied, the stiffness of the springs has an impact to the range of oscillating area. If the stiffness of the spring increased, the oscillating area cannot open 100% because the pulsating flow does not have enough force to push the furnace to open at 80 degrees. It means the energy extraction of the turbine increased in lower pulse region, but the peak power produced by turbocharge has decreased. The second, the second mode applied to the ICT is activating the cycle, a permanent magnetic cycle. The activation of the permanent magnetic cycle will force the nozzle furnace to open full, and the pulsating flow can get into the ICT. The fully opened nozzle furnace in 60 Hz flow will affect the oscillation range area to become larger without affecting the course oscillation extent. The Venus oscillation is important in order to improve the extraction of the energy of lower pressure region. Implementation of HET could be the one of the best way to extract the engine exhaust energy. Then pivoting nozzle fans in HET has affected the reduction of efficiency drop but increase the energy extraction. 13 is 36% in lower pressure region is the two technologies combined with the heavy-duty diesel engine. The affecting of the exhaust energy extraction increased to maximize the power at the peak. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya tentang how to vary the writing material. Yang pertama, membaca seluruh teks. Yang kedua, membagi teks menjadi beberapa bagian. Yang ketiga, mencari poin-poin penting pada tiap bagian. Contoh, main idea. Nomor 4, menjadikan poin-poin penting tersebut sebagai karangan utama summary yang akan dibuat. Yang kelima, mengembangkan karangan utama atau poin-poin penting tadi menggunakan bahasa sendiri dan menulisnya menjadi sebuah summary. Nanti di sini pada artikel sebuah sudah dibagi menjadi beberapa bagian seperti abstrak dan kesimpulan, sehingga memudahkan untuk membuat ringkasan. Kita perlu membaca bagian abstrak dan kesimpulan artikel karena abstrak mencakup introduksional tentang permasalahan dan kesimpulan berisi kesimpulan dari seluruh artikel. Kemudian untuk mencari definisi dari objek yang digunakan dapat ditemukan pada introduction. Selain itu, bagian result dan discussion dapat juga dijadikan referensi tambahan. Lanjut, summary the writing material selanjutnya yaitu satu, membaca bagian abstrak dan kesimpulan. Yang kedua, mencari poin penting dan definisi dari pokok bahasa pada introduction dan result dan end discussion. Yang ketiga, menjadikan poin-poin tersebut sebagai karangan utama summary yang akan dibuat. Yang keempat atau yang terakhir, mengembangkan karangan utama atau poin-poin penting dari sebuah menggunakan bahasa sendiri dan menulisnya sebagai sebuah summary. Kemudian saya akan melanjutkan presentasi. Saya akan menjelaskan bagaimana cara meringkas material bacaan di bagian introduction. Jadi kami seperti yang disebutkan sebelumnya, kami memilih dari
inti bahasan yang dibahas sebelumnya. Jadi di sini kami menuliskan arti dari VGT atau Variable Geometry Turbocharger, yang dimana VGT tersebut digunakan untuk dideveloped untuk yang dimana VGT tersebut dideveloped untuk mengurangi gas emisi dari internal combustion engine. Nah, selain itu di sini kami juga menuliskan kelemahan dari aplikasi VCT yang dikombinasikan dengan ICE atau internal combustion engine yang berupa seperti misalnya turbo lag dan unsteady performance. Baik, kemudian saya akan melanjutkan how to summarize the reading material, masih pada bagian introduction. Pada bagian ini kami mengambil apa itu konsep dari ACT, kemudian apa pengaruh dan kami mendapatkan seperti aerodynamic design serta bentuk atau rancangan dari ACT, yaitu terlebih pada nozzle fans-nya juga harus diperhatikan seperti yang ada di gambar ketiga atau paling bawah. Lanjut. Nah, untuk poin yang kita ambil di bagian ini, itu ada the turbine is stated into general modes. Jadi, poin penting yang kita ambil dari bagian ini, yaitu result and discussion, seperti yang disebutkan kalau jika masih ada yang kurang, bisa diambil dari bagian result and discussion. Di bagian result and discussion, kita mengambil 2 poin penting, yaitu tentang 2 metode yang digunakan dalam praktikum ini, atau dalam artikel ini. Yang pertama adalah ketika in the first mode, the shaker is not activated, atau ketika shakernya itu tidak diaktifkan. Nah, untuk metode keduanya, itu shakernya diaktifkan, sehingga nozzle ring itu dipaksa untuk oscillate atau bergoyang. Boleh di next. Nah, untuk ini ada di bagian kesimpulan di artikelnya. Jadi ini merupakan penjelasan tentang metodenya. Jadi di metodenya itu ada 4 poin utama. The fan ring is free to oscillate against the spring loading in the pulsating flow. Nah, ini terus ini di bagian sebelah kiri itu ada di kalimat kedua. Terus kemudian di poin keduanya, it was found that the increase in spring stiffness reduced to oscillating range of the fan ring and maintain the fan angle. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah the second mode atau mode keduanya, yaitu seperti yang disebutkan kalau the second mode was the forced oscillation of the fan ring with permanent magnet shaker. Terus poin selanjutnya adalah the shaker atau magnet shaker was more useful in the 60 Hz flow case to produce a larger range of fan ring oscillation. Mungkin boleh di next. Oke, begitulah hasil presentasi kelompok kami, hasil diskusi kami.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan kata-kata, baik yang kami ucapkan maupun yang tertulis dalam presentasi. Terima kasih atas atensinya. See you next time and goodbye.